Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan hari ini kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama kita akan membahas mengenai kebijakan The Fed yang ada potensi bisa men-trigger the start of an altcoin season, ya. Dan yang kedua kita akan membahas mengenai DEX baru dari Maxi, ya. Nah, untuk urusan DEX ini kita akan bahas nanti di belakang, ya. Sekarang kita akan fokus dulu mengenai The Fed, ya. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Nah, kenapa kebijakan ini bisa berpotensi untuk men-trigger new altcoin season? Karena ini berhubungan dengan balance sheet The Fed, begitu. Ya, buat lu yang pengen tahu lebih detailnya, boleh nonton di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload, ya. Kalau lu pengen lebih tahu detailnya, di sini kita lebih ke TLDR-nya aja, ya. Nah, jadi untuk QT, ya kita tahu bahwa QT ini sudah kita rasakan di market dengan waktu yang cukup lama sebenarnya. Arguably itu di 2022 lah, ya. Di 2022 kita bisa lihat di sini, ya, BTCD menguat dan terus menguat sampai sekarang. Itu arguably berarti udah 3 tahun lah kurang lebih, ya, 3 tahun kurang sedikit lah mungkin. Nah, di masa-masa QT kita bisa lihat BTC akan cenderung mengoutperform alts. Begitu, itu udah kita bahas I think every day for the last, I don't know, maybe a year, ya, ke belakang, ya. Nah, tetapi seperti yang kita sudah dengar, ya, tadi pagi, The Fed memutuskan untuk melambatkan reduction dari balance sheet. Artinya apa? Memperlambat QT. Nah, saat QT diperlambat, ini tentunya ada harapan apa? Berhenti total. Nah, kalau sampai QT berhenti total, disitulah akan menarik. Karena kenapa? Saat QT berhenti total, ya, dimana dia flat, ya, balance sheet-nya itu flat, apa yang terjadi? Bisa terjadi altcoin season. Ya, jadi altcoin season ditunggu-tunggu bisa ke-trigger dengan balance sheet yang flat, yang netral, begitu. Ya. Nah, maka dari itu kenapa pelambanan QT ini membuat banyak orang mungkin, waduh, ini apakah potensi nih kita masuk ke altcoin season? Mungkin aja, ya. Nah, tapi banyak orang yang nggak tahu. Sebenarnya, ya, pelambanan QT ini sudah pernah terjadi di Mei 2024. Ya, udah nggak kerasa, udah setahun lebih. Belum. Nyaris setahun kemarin, ya, di Mei. Nah, dan apa yang terjadi? Ini gini, kita harus tahu dulu ya. Ini diumumkan di Mei, tapi diberlakukannya itu di Juni. Begitu, ya. Jadi diberlakukannya itu di tanggal 1 Juni. Apa yang terjadi saat pengumuman, ya, bahwa akan ada QT yang diperlamban, ini membuat market rally. Kita bisa di sini di Juni, ya, di mana nih? Di April, Mei. Oh, sorry, di Mei dulu. Nah, kita bisa di sini di Mei, saat diumumkan di tanggal 2 Mei, market rally. Yang membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Udah gitu corrective movement, menunggu ke Juni nih. Menunggu ke Juni, apa yang terjadi? Beneran, ya, mulai ada penambahan balance sheet nih. Ada penambahan 0,05%. Nambah lagi 0,05%. Tapi ternyata apa? Ada nambah beberapa hari, ya. Tetapi, atau bukan beberapa hari, beberapa kali, ya. Tetapi ujung-ujungnya dibanting lagi. Nah, kalau balance sheet-nya ternyata dibanting lagi dan ternyata tapering dari QT ini hanya cuma, ya, kecil aja gitu, ya, nggak benar-benar berkepanjangan. Nah, itu bisa berpotensi hanya jadi fake out aja. Begitu. Nah, ujung-ujungnya kita bisa lihat market lanjut membuat lower low, lower high, lower low. Gitu. Itu satu hal atau satu resiko yang harus kita tahu dulu. Kalau sampai ternyata QT taper dari yang kali ini, ya, yang akan terjadi di nanti bulan Juni, ya. Yang akan terjadi nanti di bulan April, ya. Kalau ternyata sama kayak di 2024, ada potensi hanya rally sementara, membuat lower high lalu lower low lagi. Itu ada potensi seperti itu. Kita harus sadar dulu, ya. Ya, gue sih lebih suka bahas dulu resiko, ya. Bahas dulu yang paling yang nggak enaknya. Gitu. Nah, kita udah bahas nih yang versi paling nggak enaknya. Tapi gimana, Bang? Kalau ternyata kali ini berbeda, ya. Kali ini ternyata benar-benar mulai flat, balance sheet mulai flat, dan kita ada potensi masuk ke altcoin season. Nah, kalau sampai itu terjadi, nah, disitulah mungkin altcoins akhirnya setelah penantian 3 tahun bisa berpotensi untuk mulai mengalahkan BTC secara performa. Dan bukan cuma sekali 2 kali aja, bukan kayak cuma mini altcoin season yang seperti terjadi sebelum-sebelumnya, tetapi ada potensi bisa sampai terjadi seperti dulu di 2021 dan seterusnya.
Nah, di masa-masa ini tentunya banyak sekali altcoins yang bisa sampai 10x, 20x, bahkan sampai 100x. Begitu ya. Nah, untuk altcoins ya tentunya kita tahu kita bisa lakukan kita bisa beli di CEX ya, bisa beli di CEX. Nah, tapi kalau lu mau kesannya mendapatkan altcoins yang sampai 100x dan lain-lain ya itu suka nggak suka lebih sering kita bisa dapatkan di DEX begitu. Nah, itu mungkin salah satu alasannya kenapa Maxi membuat DEX versi mereka begitu. Dan sekarang kita akan membahas mengenai DEX versi Maxi ini. Oke, nah jadi DEX versi Maxi ini namanya adalah DEX Plus ya. Nah, di sini kita bisa lihat fokus dari DEX Plus ini lebih ke berbagai macam altcoins yang market cap-nya masih cenderung kecil. Begitu makanya mereka di sini menekankan berapa kali potensi bisa sampai 100x begitu. Nah, tapi jangan lupa ya saat kita ngomongin soal potensi 100x, resikonya pun otomatis akan lebih besar begitu. Karena lagi-lagi resiko yang kita sering bahas sebagai resiko market cap. Semakin kecil market cap, maka dia akan lebih volatile. Nah, volatile ini nggak cuma satu arah. Orang kadang-kadang kalau nggak dengar volatile cuma pengennya naik aja, ngepam doang. Padahal nggak, sama juga bisa ngedamnya gila. Nah, maka dari itu, cara terbaik kalau sampai lo tertarik untuk memakai DEX Plus ini, jangan terlalu ekstrim besar alokasinya. Ingat aturan 70-30 atau 60-40 begitu. Jadikan BTC sebagai fondasi kalian begitu. Nah, sisanya 30%-nya, 40%-nya, nah itu masing-masing bisa berkreasi sendiri seperti apa ya. Nah, tapi jadikan BTC sebagai fondasi sehingga kalau sampai kreasi kalian ternyata terlalu wild dan berantakan masih ada BTC begitu ya. Kalau gue pribadi sih apalagi ini kan beberapa masuknya lebih kayak ke memes juga ya atau altcoins yang vibe-nya sedikit lebih ke meme. Nah, jadi ya kalau gue pribadi sih mendingan ini diambil dari bagian portofolio lu yang urusan memes begitu. Walaupun some ya nggak benar-benar meme coins juga, tapi ya lu bisa lihat sendiri market cap-nya kecil. Ya maka dari itu cara jaga resikonya adalah ya kalau gua ya untuk urusan memes dan altcoins yang lebih spekulatif itu maksimum 10% aja dari portofolio kita begitu ya. Nah, sisanya ya antara 20 atau 30%-nya tergantung lo 60-40 atau 70-30 adalah altcoins yang cenderung lebih ada utility-nya lah begitu seperti ya the boring stuff lah seperti BNB lah, lalu ngomongin lagi kayak XRP, mungkin Solana dan lain-lain begitu. Yang lebih spekulatifnya maksimum 10% aja begitu ya. Oke. Nah, kita akan lihat dulu beberapa hal yang mungkin membedakan Maxi ya atau lebih tepatnya Maxi DEX Plus dengan DEX lainnya ya atau traditional DEX lah kita sebut ya. Nah, jadi perbedaannya apa? Yang pertama adalah mengenai aktivasinya. Aktivasinya jauh lebih mudah menggunakan Maxi DEX Plus. Ya, kenapa? Ya karena lu kalau udah punya akun di Maxi, lu tinggal literally di sini ya, lu kan ini ada bagian exchange dan DEX Plus. Lu klik exchange, ini Maxi yang biasa, CEX begitu ya. Saat lu pengen pindah ke DEX tinggal lu klik DEX and then ya lu sudah punya akun Maxi tinggal klik aja jadi akun Maxi DEX Plus. Begitu. Jauh lebih mudah dibandingkan dengan ya lu sekarang kalau lu buta sama sekali DEX silahkan coba ya setup buat bisa sampai beli. Merepotkan begitu ya. Nah, selanjutnya untuk aksesnya di sini kita bisa pakai app juga. Nah, di sini ada sih beberapa yang bisa pakai app, cuman in general nggak, banyaknya hanya website saja dan external websites begitu. Dan harus download additional apps dan lain-lain gitu. Nah, mungkin menurut gue yang paling menarik tuh ini ya, transfernya, urusan depositnya ya. Nah, kalau kita pakai Maxi DEX Plus, ini kita bisa pindahkan dari spot account kita yang ada di Maxi CEX ya, yang decentralized exchange-nya, lu tinggal geser masukin ke bagian bagian ke si DEX-nya. Jadi nggak ada tuh resiko, bang, kok gue kirim ke MetaMask kok hilang ya bang ya? Kok bisa hilang? Coba cek. Aduh bang, salah network bang. Gue harusnya pakai BSC, gue malah pakai apa gitu, misalkan pakai ETH dan lain-lain. Nah, negligence begitu ya. Atau di sini disebutnya misoperation begitu. Nah, kalau udah kayak begitu udah salah ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, di sini gampang. Dan ya ngomongin soal gampang juga ya, selain dari gampang nggak ada lagi biaya kirim. Begitu ya. Kalau lu ngirim misalkan USDT kecil, coba lu kirim BTC gitu. Ya itu lumayan gitu kan. Ya jadi itu enaknya juga untuk deposit methodnya jauh lebih gampang di Maxi DEX Plus begitu ya. Lalu selanjutnya UI-nya atau user interface-nya otomatis lebih enak di Maxi DEX Plus dibandingkan dengan traditional DEX begitu ya. Nah, untuk transaction-nya mereka juga lebih komplit lah begitu untuk urusan position profit-nya. Lalu kita bisa gampang men-track semua transaksi kita. Sementara untuk DEX
Beberapa ada yang enak, beberapa enggak. Jadi tergantung lah untuk traditional DEX begitu. Yang dulu-dulu nggak enak ya, yang sekarang-sekarang lebih gampang lah begitu ya. Nah, selain dari itu juga ya, kalau kita mau lihat apalagi yang berbeda? Yang berbeda adalah 4 hal ini juga ya. Nah, ini kalau peluang 100x ya otomatis ya seperti yang gua tadi bilang di depan ya. Ya, mereka lebih banyaknya fokus di altcoins yang lebih kecil market cap-nya. Maka dari itu ya antara cacing-cacing atau naga-naga begitu. Nah, tapi ya harus ingat juga ya orang semua pengen jadi naga kan. Nah, tapi kalau jadi cacing siap nggak? Nah, gitu ya. Nah, sisanya ini untuk trading lebih mudah ya. Kenapa? Karena mereka nggak ada dompet Web 3.0 gitu. Jadi, nah ini mungkin plus minus tergantung ya. Kalau lu yang ngerasa bahwa, wah kalau ini dananya nggak dipegang di hot wallet gua, ini berarti nggak aman. Nah, ada yang seperti itu. Kalau yang seperti itu mungkin ngerasa ini malah poin minus. Tapi kalau buat lu yang, aduh bang, gua nggak mau ribet-ribet deh bang, kan ini di Maxi juga, gue ngerasa nyaman, gue memang sudah pakai Maxi lama misalkan, udah deh, gue mau yang simple, dapat keuntungan dari Web 3.0, ya bisa nyari token-token yang aneh-aneh, yang belum listing, ya, tapi nggak mau ribet. Nah, ini cocok banget buat orang-orang seperti itu, ya. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itu, ya. Dan kalau pengalaman gue pribadi ya gue juga dulu berpikir hot wallet harusnya aman dong, kan seed phrase di tangan kita, bla bla bla. Tapi pada faktanya MetaMask gue pernah kejebol begitu, dan gue bingung sampai sekarang gimana caranya kejebol karena seed freeze-nya gue nggak pernah foto, nggak pernah apa-apa, semuanya gue tulis tangan ya, seed freeze gue tulis tangan, lalu setiap kali gue udah pakai di DEX tertentu gue putusin koneksinya dan seterusnya, tapi tetap pasti bisa kena begitu. So ya sebenarnya dengan kalau di checks gue nggak pernah ada permasalahan itu, jadi ya ada benernya sih ya, kadang-kadang hot wallet not your keys, not your crypto dan lain-lain. Ya itu oke, gue setuju. Tapi kalau hot wallet itu seringkali resiko kejebol. Begitu. Nah, dengan mereka langsung integrasi antara Maxi yang checks dengan Maxi yang DEX Plus ini, ya jadi memudahkan nih. Jujurnya DEX-nya itu mungkin kerasa kayak sedikit kayak hybrid lah, begitu ya. Lalu slippage rendah. Kenapa rendah? Ya sama Maxi gimana nggak mau rendah ya. Lalu terus berkembang ya. Itu sih kurang lebih. Dan selanjutnya juga di sini mereka ada ini ya. Ada smart money. Nah, di sini mereka bisa, kasarnya kita bisa ngintip lah berbagai macam trader yang menggunakan si Maxi DEX Plus ini juga begitu. Dan ya ini seperti yang gue sudah tadi ngomong sedikit di depan ya. Tinggal satu klik untuk buat akun DEX Plus. Jadi jauh lebih user friendly dibandingkan dengan kalau lu mau setup untuk trade di traditional DEX begitu ya. Oke, sisanya sih ya inilah ya. Ya sisanya sih kayak biasa lah, kita buka akunnya ya bisa menggunakan your main account. Nah, buat lo yang belum punya akun di Maxi boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah ya. Nah, selanjutnya juga di sini ya tinggal receive ini ya, ini kayak in general, ini lo bisa trade begitu ya. Nah, itu kurang lebih gambarannya ya. Selanjutnya kita akan coba lihat dulu beberapa fiturnya. Nah, fiturnya yang mungkin kedepannya akan makin menarik adalah ini, si Smart Money. For now, oke, ini masih nggak terlalu banyak lah orang-orang yang ini, karena ini masih cenderung baru ya si Maxi DEX Plus ini. Dan value para smart money-nya masih belum terlalu besar, baru 3.000 USD, sekitar ya banyaknya 3.000 nih ya, banyaknya 3.000-an, lalu ada yang 200 ya, jadi masih belum terlalu banyak yang benar-benar boom gitu, benar-benar sultan ya. Ya tapi kedepannya akan lebih banyak lagi ya para smart money di sini. Nah, nanti ya lo bisa kesannya nebeng. Walaupun ya ini kalau gue pribadi sih gue lebih suka analisa tuh sendiri gitu. Tapi kalau buat lo yang pengen nebeng coba-coba gitu ya, yang para apa kultus suka smart money ya, suka apa namanya, kultus apa disebutnya tuh, bandar. Nah ya mungkin boleh coba ya. Ya, kurang lebih sih gitu ya. Next, untuk marketnya sendiri, seperti yang gue sudah bilang tadi, banyaknya itu adalah token-token yang lebih spekulatif lah gitu. Altcoins yang lebih spekulatif, yang market cap kecil, yang kalau ngepump bisa gila banget, dan kalau ngedam juga bisa muntah darah lah begitu ya. Jadi ya sebenarnya boleh-boleh aja, cuman pastikan jangan sampai kegedean begitu. Karena kalau udah kegedean ya bisa berantakan lah begitu ya. Ingat, ini ngambil dari portofolio memes karena oke, ini nggak semua memes, tapi cukup banyak juga yang memes dan sifat yang spekulatif, maka nggak akan terlalu berbeda jauh, akan mengikuti aturan memes, di mana fokusnya adalah ke hype. Kalau hype-nya ada, ya bisa ngepump sampai gila, begitu. Tapi kalau hype-nya nggak ada ya sulit, gitu ya.
Nah, di sini juga ada bonus ya. Ada event di mana kita trade 100 USD, kita bisa mendapatkan bonus sampai 20 USDT ya. Ini masih 18 hari ke depan, jadi masih ada waktu ya. Nah, di sini kita bisa share sebesar 100.000 USDT dalam bentuk futures bonus. Caranya tinggal sign up di Maxi account, lalu bikin Maxi Dex Plus, maintain at least 100 USDT equivalent dalam bentuk net deposit, dan trade at least 100 USDT worth of tokens ya via Dex Plus begitu, dan lu bisa mendapatkan 20 USDT futures bonus begitu ya. Tapi ini bentuknya futures bonus ya, bukan USDT yang lo bisa tarik gitu. Lo bisa pakai untuk trading futures begitu ya. Oke. Itu kurang lebih ya gambarannya untuk si Maxi Dex Plus ini sendiri. Di sini juga ada yang si Pump.fun ya, lo bisa lihat ada yang paling new dan seterusnya ya. Ya overall sih ya, ini menurut gue ya, kalau gue perhatiin ini tuh benar-benar jadi kayak jembatan buat orang-orang yang gue pengen trade berbagai macam token-token yang aneh-aneh, yang wah, yang benar-benar masih kecil sekali market cap-nya, tapi gue nggak mau ribetnya DEX, dan gue nggak mau misalkan gue pakai MetaMask dan lain-lain, gue coba-coba ke DEX, tiba-tiba duit gue hilang. Begitu cocok buat orang-orang seperti itu ya. Ya tapi gue ingatkan lagi ya, ingat resiko dulu ya, ingat resiko, jangan sampai terlalu kebawa nafsu ya. Wah udah gue semuanya mau gue masukin ke semua altcoins yang begini, nggak bisa ya. Ingetin gue harus ingetin lagi 70-30 atau 60-40. Jadikan BTC sebagai fondasi kalian supaya nggak stres ujung-ujungnya, karena udah terlalu banyak tuh cerita yang aduh bang gue jadi stres bang, aduh gimana nih ya, boleh coba porto lu gimana, aduh gue baru lihat portonya ini apaan lagi nih, token-token semoga nggak pernah denger dan banyak sekali. Nah itu juga bahaya ya. So ingat aturan 70-30 ya, sisanya tinggal berkreasi sendiri mau seperti apa ya. Oke, balik lagi ke urusan QT begitu ya. Jadi ya kita tinggal kita tunggu apakah ini akan fake out lagi seperti di 2024 begitu, karena ini kata-katanya percis nih ya, QT taper ya, sebulan ke depan ya. Ini diumumkan tanggal 2 Mei. Lalu mulai QT taperingnya itu di tanggal 1 Juni. Akhirnya apa yang terjadi? Ya benar ada tapering, ya udah ada tapering, ternyata tiba-tiba apa yang terjadi? Yang terjadi turun lagi, dibanding lagi. Nih ya, ini kan di Mei nih ya. Nah, di Juni kita bisa lihat, di Juni benar tuh. Lihat ya, kita cek. Nah, tuh ada peningkatan balance sheet. Meningkat sebentar, nge-plateau sebentar, dibanding lagi. Nah, kalau kayak begini, berantakan. Begitu. Nah, semoga yang kali ini beneran nge-flat nih. Kalau udah nge-flat terus begini, nah, potensi untuk bisa mengulang seperti di masa-masa ini, ya lebih besar. Nah, kalau udah kayak begini, ya itu 100x sih bisa-bisa aja. Begitu, karena gue pribadi pun udah pernah lihat berapa kali. Cuman permasalahannya yang 100x itu kita nggak tahu yang mana. Begitu, makanya balik lagi ke aturan 70-30. Jangan kegedean dan berharap, wah, gue punya dana misalkan 100 juta nih. Wah, 100 juta kali 100, gila, gue langsung kaya. Nah, itu bahaya kalau kayak gitu ya. Lu ambil sebagian kecil dari portofolio lu ya lu coba, itu nggak masalah. Tapi kalau semuanya pengen dana lu, wah enggak bang, gue maunya semua dana yang masuk ke market 100x, itu mimpi namanya kalau seperti itu ya. Jadi itu aja, itu reminder gue ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan salam tabur tuai. Apa lo tabur kalau tuai? Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.